Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang cukup sehat ya, dari segi fundamental sehat, sering bagi dividen ya, hampir rutin lah dari 2019 nih emiten ini sering bagi dividen ke investornya ya, atau ke shareholdernya. Oke, sebelum kita ke analisanya, kita disclaimer dulu ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi analisa, bukan ajakan untuk beli ataupun jual terkait emiten yang terkait dalam video ini. Oke, emitennya dengan ticker PBID ya, atau Panca Budi Idamana. Oke, kita dulu lihat. Nah, kita akan buka LK-nya dulu, laporan keuangan di kuartal 4 ya ini. Ini aku pakai laporan keuangan ini April ya, karena yang paling terbaru itu April, belum ada lagi. Nah ini udah ini ya, kuartal 1 ya 2020 ini laporannya. Coba kita buka. Oke, ini untuk LK per ya, kuartal 1 ini 31 Maret ya. Kalau kita bandingkan, ini kemarin 31 Desember, ini kuartal 4 ya, jadi ini kuartal 4 berbanding kuartal 1 2022. Oke, untuk segi aset emiten ini ada kenaikan aset ya. Ini kalau kemarin tuh 2,8 T naik ke 2,9 ya T ya, hampir 100 miliar lah ya, 100 miliar naiknya aset dari segi aset. Oke, kita lanjut ya, kita lihat untuk liabilitas ya, atau utangnya. Nah ini kalau untuk utang sama ya, ada kenaikan juga dari kemarin tuh 524 ya, 524 miliar naik ke 579 ya, jadi sekitar 30-an 40 ya, sekitar 40 miliaran ya untuk liabilitasnya naik ya. Ini untuk ekuitasnya, jadi ini ekuitasnya masih oke ya, jadi ada kenaikan malah kalau kemarin tuh di kuartal 1 di kuartal 4 nya tuh 2,2 ya T, ini naik ke 2,3 ya, hampir 100 juta ya, ada kenaikan ya dari segi jumlah ekuitasnya. Oke, lanjut. Nah ini yang paling penting ya, penjualan. Nah kalau kita bandingin dari kuartal 4 ya berbanding kuartal 1, ini ada kenaikan ya, hampir kenaikan sekitar 200 miliar ya, 200 miliar nih, karena ini ada 1, ya, 0,2 T berbanding 1042 T ya. Ini karena ini bentuknya ribuan guys ya, ini dalam ribuan, jadi kalau ketemu seperti ini nanti teman-teman tambah 03 ya. Nah ini jadi ketemunya 1,2 T ya. Nah ini untuk laba brutonya juga ini ya, masih aman ya, walaupun beban pokoknya juga naik, tapi masih ada cuan ya, dan cenderung ini meningkat ya, walaupun meningkat cuma sekitar 5 miliar ya. Kalau kita bandingin kuartal 4 tuh 234 ya miliar berbanding 239 ya, sekitar 5 miliaran lah naiknya. Nah kalau kita lihat untuk laba bersihnya ya, setelah dikurangin berbagai macam ya, ini sekitar 119 ya. Bentar. Ini ya 119 nih, 119. Kalau kita bandingin kuartal 4 kemarin, ini ada segi penurunan ya guys ya, ada segi penurunan, sekitar turunnya di ini ya, sekitar 3 miliaran ya turunnya, tapi ini masih membukukan cuan ya, masih labanya masih oke, dan nggak begitu jauh juga turunnya, sekitar 5 miliar ya. Untuk selisihnya cuma 3 miliar ya untuk selisihnya. Jadi ini untuk IPS nya ya, karena labanya turun, IPS nya juga turun ya. Kalau kemarin di kuartal 4 tuh 6,4 ya, ini turun ke 6,2 ya, sekitar 2 ya, 2 poin lah ya, IPS nya turun. Nah kita coba lihat untuk cash flow ya. Nah ini teman, biar nggak ada komplit ini cash flow nya ya. Ini kalau kita lihat cash flow nya
untuk aktivitas operasi ini minus ya. Karena kemarin di kuartal 4 tuh masih ada 2,4 miliar ya. Ini malah minus 77 miliar ya untuk cash flow dari operasional ya. Nah, tapi di sisi cash flow dari ini sebentar, investasi ini ada kenaikan ya. Nih. Malah kemarin nggak ada ya, nggak ada, ini naik investasinya jadi naik 56 miliar ya. Adanya untuk jangka panjang ini kalau kita lihat aktivasinya tuh kalau kemarin minus ya, minus 31 miliar, ini udah poin guys ya, jadi 38. Walaupun di operasionalnya ini dia rugi, tapi di investasinya dia cuan 38 miliar ya. Nanti silakan teman kalau pengen tahu ini dicari aja di ke bawah nih, biasanya ada notnya kok. Nah, untuk arus kas pendanaan ini ya sama, masih membukukan ya, ada cuan walaupun nggak begitu ini ya, 21 miliar membanding 63 ya, hampir 3 kali lipatnya ya naik. Nah, kalau untuk kas tarkas memang turun guys ya, karena tadi ada penurunan banyak di ini ya. Karena ini ya, yang beban operasionalnya ya, yang bikin kasnya jadi turun ya. Nah, kalau kemarin kas tarakasnya kemarin di kuartal 4 tuh masih ke 479 miliar ya. Ini tinggal 176 miliar ya, karena emang ini ada di ini ya, di cash flow dari operasionalnya ada sekitar bengkak 77 miliar ya. Nah, walaupun gitu kita harus melihat ya historiskalnya dari emiten tersebut ya. Ini karena ini pembayaran banyak ya. Ini tuh cash flow terbanyak tuh di ini ya, di pembayaran kepada masuk ya. Nah, ini biasanya memang di awal tahun tuh biasanya orang-orang akan save ya, atau menyiapkan ya untuk bahan baku ya, untuk produksi berikutnya. Jadi beli bahan dulu baru produksi, baru nanti ini ya, setelah jual barang jadi jual, nanti cash flow-nya akan balik. Nah, biasanya nanti di kuartal ke berikutnya ya, jadi cash flow-nya akan balik lagi pulih. Nah, sini kita lihat ya, ini kita bisa lihat historikalnya nih. Ini tadi minusnya di sini ya, arus kas dari operasional ya, atau cash flow operating. Nah, ini kalau kita nih kuartal 1 ya 2021 ini min ya 77. Kalau kita lihat di kuartal 21 ini poin ya, nggak minus, ini sorry guys, ini nggak minus, tapi di kuartal 2 nya dia minus ya, mungkin bergeser ya. Kita lihat di kuartal 1 2020 sama ya, di kuartal 2020 juga sama, ini min ya 46. Ini di kuartal 2 ya, bisa jadi ini geser ya, karena nah, ini kalau kita lihat historikalnya memang gitu ya, dari emang di kuartal 1 di kuartal 2 ini selalu ini ya, sweet-sweetan. Jadi mungkin di kuartal tersebut emiten tersebut beli bahan bakunya ya, karena kebanyakan tadi pengeluaran banyak di bahan baku ya. Ini ya, kebanyakan emang di awal kuartal ini baru naik ya, minus ya, baru berikutnya kuartal 3 itu baru ada membukukan ya. Oke, ini dari segi fundamentalnya ya. Jadi walaupun operasional minus, tapi masih kas tarakas masih aman tadi ya guys ya. Nah, oke, kita lihat untuk chartingnya. Nah, kita perlu nah ini udah mau turun ya, ini ya, emiten tersebut ini juga sering bagi dividen, jadi plusnya itu sering bagi dividen, hampir rutin guys ya. Ini kalau lihat di RTE tadi sempat kemarin tak cek itu, EBID ini rutin ya, dari 2019 tuh ya masih ini ya, bagi dividen terus ya, dari 2019 ini 21 20 19 dari 2019 sampai 2021 tuh bagi dividen ya. Nah, sampai 2022 ini kan dari LK 2001 ya, ini masih bagi dividen ya. Kita lihat, nah kita akan ini ya,
entry sesuai teknik. Kali ini kalau kita lihat ini dari 21 April ya, ini ada support terbawahnya di sini ya. Nah, jadi nanti teman ada 2 support, nanti seperti biasa kita akan bikin alertnya ya. Kita lihat ini ya, ini support juga lumayan ya, udah hampir mau setahun ya. Ini di posisi Juni ya, benar. Ini hampir setahun guys, belum kejebol ya. Area ini ya. Ini berarti harganya guysnya. Kalau kita lihat ini ya, support yang hampir setahun ini belum kejebol. Ini low-nya 1595 ya. Ini kalau kita ke bawah sini ada berapa poinnya? Masih ada 3 ya, 3,6 untuk ininya ya. Untuk poinnya ya 3,6% ya kalau ini turun. Nah, kita bisa nunggu seperti biasa, kita akan menggunakan alert lagi ya. Ini klik, bentar aku lupa tadi, sebentar. 1 ini guys ya, untuk low nya ini atau di supportnya ini itu 1570 ya. Kita akan menggunakan alert ya, 1570. Emitennya PPID ya. Ini call ya, 1570. Jadi nanti kalau udah sampai situ akan ini alert sini akan bunyi di handphone kita ya, atau di smartphone kita yang ada aplikasi Stockbit-nya ya. Nah, informasi ini bebas ditulis apa, PPID sudah disupport ya. Cek data kembali saya. Jadi nanti setelah ada teriakan, nah nanti teman-teman silahkan cek lagi ya data pendukungnya. Nah, setelah itu kayak gini, nanti tinggal teman-teman cek aja bundle loggingnya ya. Nah, ini jadi kita kalau mau entry ya tunggu aja ya, karena kita juga ini guys ya, ada banyak emiten, jadi nanti tinggal nunggu ada info dari alertnya, nanti kita entry. Nah, cara seperti itu teman, silahkan nanti diperhatikan juga sendiri di akunnya masing-masing ya. Jadi kita enak ya, cukup gunain alert, nanti akan dapat harga yang di dekat supportnya ya. Tentu bisa meminimalisir ya dari kesalahan ya, ataupun ketidaksesuaian dari analisa kita. Minimal kalau ini gagal kan kita out juga nggak begitu jauh guys. Nah, oke, untuk analisa seperti itu ya. Jadi kalau cocok bisa di masukin di listnya, kalau nggak cocok ya abaikannya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.